Bab 180, kausalitas ditentukan. Jiang Seng yang sedang mengemudi juga menjawab, situasi saat itu memang sangat berbahaya. Justru karena pemimpin geng kayu Maitreya Buddha memblokir tembakan sehingga setelah mengulur sedikit waktu, saya memiliki kesempatan untuk membunuh si pembunuh. Du Tianlong sambil menghela nafas, dia mengeluarkan kayu Maitreya Buddha yang hancur total dari sakunya, dan berkata dengan sakit hati, sayang sekali harta seperti itu dihancurkan seperti ini. Harvey melirik Buddha Maitreya yang hancur dan berkata, Dusir, Buddha Maitreya kayu ini hampir habis karena penindasan tombak pembunuh. Pada saat terakhir ini, Buddha Maitreya ini menyelamatkan hidup Anda, yang dianggap sebagai jasa yang lengkap. Mungkin, biksu terkemuka menghitung bahwa Anda memiliki ini adalah alasan mengapa saya akan memberi Anda Buddha Maitreya kayu ini. Namun, saya sangat penasaran, Tuan Du, Anda jelas tidak percaya apa yang saya katakan, mengapa Anda memakai Buddha Maitreya ini di tubuh Anda? Du Tianlong tidak berdaya. Sambil tersenyum, saya tidak tahu apa yang terjadi pada saat itu. Mungkin saya sendiri percaya pada hal-hal ini, ditambah apa yang Anda katakan, jadi saya membawanya. Harvey melihat keluar jendela dari kejauhan. Dengan acuh tak acuh berkata, jadi, ada sejumlah sebab dan akibat di dunia. Terkadang tindakan kebaikan yang sederhana benar-benar dapat mengubah nasib seseorang. Petik 2. Du Tianlong mengangguk, dan dia yakin. Untuk sementara waktu, Du Tianlong memandang Harvey dengan lebih dan lebih hormat. Dia merasa bahwa pemuda di depannya adalah tuan yang sebenarnya. Mungkinkah ini yang disebut tersembunyi di kota? Mu Erlene, yang duduk di kursi penumpang, juga pusing dan menatap lurus ke arah Harvey di kaca spion. Orang macam apa pria kecil ini? Setiap kali saya pikir saya cukup mengenalnya, saya menemukan bahwa saya tidak benar-benar mengenalnya. Apa yang dia tunjukkan selalu hanya puncak gunung es. Sekitar pukul 5 sore, Harvey dan rombongannya tiba di kamar dagang lontang. Setelah turun dari mobil, Du Tianlong membawa Harvey langsung ke kamar tempat dia sering menginap. Saya tidak tahu apakah itu karena matahari terbenam atau Buddha Maitreya kayu tidak ada di sana begitu Du Tianlong dan yang lainnya memasuki ruangan, mereka menggigil. Du Tianlong menelan tenggorokannya dan berkata, Tuan Harvey, kamarnya tidak ber-AC, mengapa saya merasa sangat dingin? Petik 2. Mu Erlene dan Jiang Seng juga mengangguk. Harvey berkata dengan ringan, karena Buddha Maitreya kayu sudah tidak ada lagi, hantu yang menempel pada senjata ini sudah mulai membuat masalah, menyebabkan ruangan dipenuhi dengan yin. Terlebih lagi, setelah malam ini, seluruh clubhouse akan dihancurkan. Yin Qi menutupinya. Pada saat itu, tidak peduli siapa yang masuk ke clubhouse ini, mereka akan terjerat oleh hantu. Begitu mereka terjerat oleh hantu, mereka akan menderita nasib buruk, kebangkrutan, dan secara umum, keluarga akan hancur. Mendengar kata Harvey, Du Tianlong ketika dia menarik napas dalam-dalam, dia tidak bisa berhenti gemetar. Namun, Jiang Seng, Han Dong, Gao Yi dan Wei Qing meragukan, dan merasa bahwa apa yang dikatakan Harvey terlalu berlebihan. Namun, Du Tianlong, yang selalu percaya pada hal-hal ini, menelan tenggorokannya dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Harvey, tolong cepat dan gunakan kekuatan magismu untuk membubarkan roh-roh jahat ini. Oke. Harvey mengangguk, lalu menjelaskan, berdiri jauh, agar tidak menyakitimu nanti. Du Tianlong dan Mu Erlene masih percaya, dan dengan cepat mundur. Meskipun Jiang Seng dan Han Dong juga mengundurkan diri, mereka masih tidak terlalu percaya di dalam hati mereka, dan merasa bahwa Harvey agak terlalu rumit. Namun, Harvey tidak peduli apa yang dipikirkan semua orang, tetapi berjalan ke tombak panjang, matanya dingin, dan ekspresinya serius. Kali ini, roh ganas yang melekat pada tombak itu jauh lebih kuat daripada roh jahat yang melekat pada gelang Lin Hongyu, jadi bahkan Harvey sedikit lebih serius. Harvey mengeluarkan jimat dari iblis dari sakunya, dan melafalkan mantra tanpa suara di mulutnya. Ada 3 matahari, bulan, dan bintang yang aneh di langit, dan langit penuh dengan hantu dan roh. Patah. Harvey berteriak dan melemparkan jimat di tangannya ke tombak panjang. Detik berikutnya. Pong. Jimat ini langsung berubah menjadi nyala api. Ya Tuhan, Tuan Harvey benar-benar seorang master. Seru Du Tianlong ketika dia melihat ini. Pada saat ini, bahkan Jiang Seng dan Han Dong percaya kemampuan pihak lain untuk menemukan lebih banyak. Jimat itu menjadi api, dan satu gerakan ini saja sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Namun, ketika nyala api di udara hendak padam, tombak itu tidak bergerak. Roh ganas ini sangat kuat, bahkan satu jimat tidak cukup. Gumam Harvey, dan kemudian mengeluarkan 8 jimat dari sakunya lagi, dan melantunkan mantra dalam diam. Lalu lambaikan tanganmu. Pom-pom-pom, dalam. Sekejap, 8 jimat berubah menjadi 8 api, mengelilingi tombak. Hanya beberapa detik telah berlalu. Jie. Satu demi satu lolongan melengking datang dari tombak, seolah-olah itu dari beberapa anak. Du Tianlong dan yang lainnya sudah ketakutan hanya dengan mendengar lolongan hantu dan serigala. Wajah Mu Erlene menjadi pucat, dan kakinya sedikit lemah. Namun, setelah beberapa detik, Du Tianlong dan yang lainnya melihat pemandangan paling menakutkan dalam hidup mereka. Saya melihat aliran asap merah naik dari tombak, dan kemudian langsung berubah menjadi penampilan 8 bayi. Terlebih lagi, tubuh ke-8 bayi ini berwarna merah, seolah-olah berlumuran darah. Terutama wajah 8 bayi ini, dengan ekspresi muram di wajah mereka, menatap Harvey, mata kosong itu mengungkapkan kebencian yang tak ada habisnya. Ah! Mu Erlene tidak tahan dengan keterkejutannya, dia berteriak, kakinya lemas, dan dia jatuh ke tanah.
Adapun 5 tetua Du Tianlong dan Jiang Seng, wajah mereka juga pucat dan keringat dingin pecah saat ini. Pada saat ini, ketika api menyala, roh-roh ganas dari 8 bayi ini menjerit tajam, meskipun jiwa-jiwa itu perlahan menghilang, mereka tidak pernah menghilang. Harvey memandang 8 roh ganas di udara, menghela nafas, dan berkata, saya tidak tahu siapa yang memperlakukan Anda seperti ini, tetapi kebencian Anda terlalu dalam, bahkan jika saya membiarkan Anda pergi, Anda tidak dapat bereinkarnasi lagi. Karena itu, saya hanya dapat meyakinkan Anda bahwa jika saya bertemu dengan pria kejam itu, saya akan membalaskan dendam Anda. Suara itu tidak jatuh. Harvey mengeluarkan pedang pendek emas langsung dari sakunya, dan kemudian mengayunkan pedang ke arah 8 roh ganas di atas. Hancurkan. Sua. Sentuhan pelatihan kuda emas melintasi langit, mempesona. Dalam sekejap, 8 roh ganas ditebas oleh pedang ini. Segera, 8 roh ganas itu mengeluarkan teriakan yang tajam, dan kemudian benar-benar menghilang. Tidak sampai 8 roh ganas benar-benar menghilang, Harvey menghela nafas keruh dan menyingkirkan pedang pendek emas. Namun, ketika Harvey berbalik dan melihat sekeliling, dia tidak bisa menahan tangis. Saya melihat bahwa Mu Erlene jatuh ke tanah, matanya terbuka lebar, tubuhnya yang halus bergetar terus-menerus, dan dia tampak menyedihkan. Du Tianlong dan Jiang Seng memegang meja dan terengah-engah, dahi dan tubuh mereka basah oleh keringat dingin. Jangan takut, semangat yang ganas telah sepenuhnya hilang. Petik 2. Harvey tersenyum, lalu mengulurkan tangannya untuk membantu Mu Erlene berdiri. Dia selalu tidak takut pada langit dan bumi, tetapi kakak perempuan di hati semua orang terlihat seperti gadis kecil saat ini, matanya merah, dan dengan wow, dia melemparkan dirinya ke pelukan Harvey dan memeluknya. Harvey dengan erat. Bab 181. Bab 181, Dinasti. Ruanxiang jatuh ke pelukannya, dan Harvey terkejut dengan tindakan wanita itu. Namun, setelah dipikir-pikir, Harvey bisa mengerti. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat Mu Erlene, dia tetaplah seorang wanita, dia akan memiliki sisi lembut, dan akan ada saatnya dia takut. Dan yang harus kulakukan adalah tetap di sisinya dan melindunginya. Pada saat ini, bahkan Harvey sendiri tidak tahu apakah dia melindungi wanita ini karena tugas yang diberikan oleh tuannya atau karena perasaannya terhadap wanita itu. Mungkin keduanya. Harvey, itu benar-benar membuatku takut setengah mati sekarang, aku belum pernah melihat hal yang menakutkan seperti itu. Mu Erlene memeluk Harvey, air mata mengalir, suaranya bergetar. Tidak apa-apa, sustermu, bukankah aku sudah menghilangkan roh ganas itu? Petik 2. Harvey tersenyum lembut dan menepuk punggung wanita itu. Mendengar kata-kata pria itu, suasana ketakutan dan gugup Mu Erlene langsung menjadi tenang. Namun, dia tiba-tiba berpikir bahwa Du Tianlong dan Jiang Seng masih di sini, jadi dia tersipu dan dengan cepat melepaskannya. Harvey menggelengkan kepalanya dengan geli, lalu berbalik untuk melihat Du Tianlong, yang tercengang, dan berkata, Tuan Du, sekarang setelah roh pembunuh telah bubar, senjata keluarga yang ini juga telah berubah dari senjata pembunuh menjadi senjata berharga. Pistol, dan itu tidak akan pernah digunakan lagi. Jika sesuatu terjadi, Anda dapat yakin. Du Tianlong mengambil beberapa napas dalam-dalam dan berkata, Tuan Harvey, meskipun saya lebih percaya pada metafisika Feng Shui, saya belum pernah melihat hal-hal ini. Dengan mataku sendiri. Hari ini, aku membuka mata. Mata Jiang Seng dan Handong yang menatap Harvey pada saat ini juga berubah dari penghinaan sebelumnya menjadi kekaguman yang mendalam. Harvey cemberut dan berkata, dunia ini sangat besar, dan apa yang bisa dilihat orang biasa hanyalah hal-hal yang paling dangkal. Anda belum melihat sesuatu, tetapi itu tidak berarti itu tidak ada. Du Tianlong mengangguk. Lalu mengeluarkan setumpuk cek dari laci meja, mengambil pena dan menulis rangkaian nomor di cek. Itu. Berbicara, Du Tianlong menyerahkan cek kepada Harvey. Harvey mengambil cek dan meliriknya, dan tersenyum, Tuan Du benar-benar murah hati, dan tembakan pertama adalah 100 juta. Du Tianlong tersenyum dan berkata, Tuan Harvey, jumlah uang ini tidak seberapa dibandingkan dengan hidupku. Saya bersumpah di sini, Tuan Harvey, bahwa Anda akan menjadi sahabat terbaik saya di masa depan. Kamar dagang nagaku juga merupakan sekutu paling setia dari kamar dagang Wulong. Tuan Harvey, jika Anda membutuhkan bantuan Du Tianlong di masa depan, jangan ragu untuk menyebutkannya. Mu Erlene di samping sangat gembira ketika dia mendengar ini. Tanpa diduga, hanya dalam setengah hari, Harvey langsung mengubah sikap Du Tianlong dan mengubah musuh menjadi teman. Apalagi, kamar dagang Wulong memiliki perusahaan yang kuat seperti kamar dagang Longteng. Sekutu, saya khawatir penguasa kota lain harus khawatir jika mereka ingin menyerang kamar dagang Wulong. Mu Erlene tidak bisa tidak merasa bahwa pria ini benar-benar memiliki kemampuan untuk berubah. Korupsi menjadi sihir. Tidak heran orang ini mengatakan bahwa hal-hal tidak pernah dibayangkan oleh dirinya sendiri. Ini sangat buruk. Harvey tersenyum ringan dan berkata, karena Tuan Du berkata begitu, jika saya tidak menerima cek ini, itu akan terlalu aneh. Haha, persis. Du Tianlong tertawa terbahak-bahak. Harvey tidak shock dan menerima cek. Namun, ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, Harvey berkata, Tuan Du, saya benar-benar ingin tahu siapa yang memberi Anda tombak ini. Orang yang memberimu senjata ini terlalu kejam, dia melakukan ini untuk menghancurkan keluargamu. Mendengar ini, wajah Du Tianlong tenggelam, dan api menyala di matanya. Du Tianlong membanting tinjunya ke atas meja, dan berkata dengan keras, sepertinya aku terlalu baik, dan bahkan memberinya kesempatan untuk menggigitku kembali.
Presiden, orang seperti ini tidak bisa dipertahankan. Jiang Seng dingin, dia berkata dengan dingin, niat membunuh di matanya. Han Dong, Gao Yi, dan Wei Qing juga sangat marah dan benar-benar tergerak untuk membunuh. Harvey tampak bingung dan bertanya, Tuan Du, siapa dia di mulutmu? Petik 2. Du Tianlong menghela nafas lega dan berkata, sudah larut, Tuan Harvey dan nonamu, ayo pergi makan malam bersama. Akan berbicara dengan kalian berdua secara mendetail ketika kita makan malam. Oke. Harvey mengangguk dan setuju. Setelah makan malam, Du Tianlong memanggang Harvey dengan beberapa gelas anggur, dan kemudian perlahan berkata, Tuan Harvey, orang yang saya sebutkan sebelumnya bernama Huang Jiadi, yang juga disebut Kaisar. 12 tahun yang lalu, Huang Jiadi adalah penguasa Yangcheng, dan Kamar Dagang Dinasti, yang didirikan adalah kamar dagang terbesar di Yangcheng. Dia akan membunuh semua musuhnya, dan bahkan keluarganya tidak akan melepaskannya. Karena itu, Huang Jiadi tersinggung banyak orang, dan hampir semua penguasa di Yangcheng ingin menyingkirkannya. Cepat. Dan pada saat itulah saya bangkit dan memimpin 12 kamar dagang, besar dan kecil, untuk bersaing dengannya. Pada akhirnya, Huang Jiadi kalah dari saya. Setelah Huang Jiadi kalah, dia memohon belas kasihan kepada saya, berharap saya akan memaafkannya. Dia meninggal. Saya melihatnya membubarkan kamar dagang dinasti pada saat itu, dan dia tidak lagi menjadi ancaman bagi saya, jadi aku melepaskannya ketika hatiku melunak. Dan dia juga meninggalkan Yangcheng dan benar-benar menghilang dari pandangan semua orang. 2 tahun. Jadi, Harvey mengangguk tiba-tiba. Selama berabad-abad, bahkan dinasti telah berubah, belum lagi kamar dagang di kota kecil. Tampaknya Huang Jiadi juga seorang pria yang cakap saat itu. Pada saat itu, pahlawan bangkit bersama, dan para pangeran dipisahkan. Huang Jiadi bisa menjadi penguasa Yangcheng, tetapi dia masih memiliki beberapa sarana dan kekuatan. Tuan Du, sekarang Huang Jiadi ini kembali. Petik 2. Harvey menyesap anggur dan bertanya. Yah, beberapa bulan yang lalu, dia kembali. Petik 2. Du Tianlong mengangguk dan berkata, selama 12 tahun, Huang Jia pertama mengubah kesombongannya dan menjadi jauh lebih tenang. Awalnya, ketika saya melihatnya kembali, saya sedikit khawatir, takut dia akan kembali dan kembali lagi. Namun, dia bertemu dengan saya beberapa bulan yang lalu, dan kami mengobrol seperti teman baik. Ketika saya melangkah ke sungai dan danau lagi, saya hanya ingin kembali ke akar saya dan memulai bisnis kecil di Yangcheng. Saya harap saya bisa mengangkat tangan. Saya melihat sikapnya yang tulus, jadi saya setuju dengannya dan tidak menyentuhnya. Dia juga tahu bahwa saya suka barang antik, jadi dia memberi saya senjata keluarga Ayang. Saya tidak berharap bahwa dia tidak memberi saya senjata keluarga yang untuk menyelesaikan dendam dengan saya, tetapi untuk membunuh saya. Setelah berbicara, Du Tianlong menghela nafas dalam-dalam. Mencekik segelas anggur dan berkata, walaupun dulu aku saingan dengannya, tapi sekarang aku sangat ingin berjabat tangan dengannya untuk berdamai, dan aku benar-benar melepaskan kebencianku. Aku belum meletakkannya. Orang ini benar-benar berkarakter. Dia bisa bertahan selama 12 tahun, saya harus mengatakan, saya sangat mengagumi orang ini. Harvey menghela nafas dengan tulus. Morlene menyipitkan matanya dan berkata, orang seperti ini seperti ular berbisa. Jika kamu tidak bisa membunuhnya dengan tongkat, selama dia menemukan kesempatan, dia akan menggigitmu kembali. Bab 182. Bab 182, Tuan berkumpul. Du Tianlong mengangguk dan berkata, Mes. Mu benar, jika Anda ingin menyalahkan saya karena terlalu baik. Harvey tersenyum ringan dan berkata, Tuan Du, karena Anda telah melihat tipuan Huang Jiadi sekarang, maka Anda apa yang akan kamu lakukan? Du Tianlong meletakkan gelas anggur di atas meja dengan ledakan, matanya menjadi dingin, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, karena Huang Jiadi harus melawanku, maka aku, Du Tianlong, secara alami tidak akan melakukannya. Takut padanya. Dia tidak pernah menang melawanku saat itu, jadi bagaimana dia menang sekarang? Aku ingin dia tahu, di Yangcheng ini, siapa yang memiliki keputusan akhir. Aura superior menyebar, menutupi seluruh restoran. Bawahan yang bersiaga ketakutan. Harvey tersenyum ringan dan mendapatkan pemahaman baru tentang Du Tianlong. Meskipun Du Tianlong sudah tua, hatinya belum tua, dan dia masih penuh momentum. Memiliki sekutu yang begitu kuat adalah hal yang baik untuk kamar dagang 5 naga. Pada saat ini, Du Tianlong tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, ngomong-ngomong, Tuan Harvey, ada pesta kapal pesiar jam 8 malam ini. Penggagasnya adalah keluarga kelas 1 di Yangcheng, keluarga Ma. Di waktu itu, kepala semua keluarga di Yangcheng, ketua kamar dagang, penguasa aula seni bela diri dan tokoh-tokoh kuat lainnya akan menghadiri pertemuan ini. Selain itu, tidak hanya yang kuat dan berkuasa di Yangcheng, tetapi juga yang kuat dan kuat di kota-kota sekitarnya juga akan hadir. Tuan Harvey, jika Anda ingin melakukan bisnis di Yangcheng di masa depan, sekarang Anda tidak dapat melewatkan pesta ini malam ini. Jadi, Tuan Harvey dan nonamu, mengapa tidak, apakah kalian berdua ikut denganku hari ini? Harvey memikirkannya, meskipun dia tidak terlalu tertarik pada pesta kelas atas semacam ini, tetapi seperti yang dikatakan Du Tianlong, jika kamar dagang Wulong ingin berbisnis di sini, itu pasti akan berurusan dengan yang kuat dan kuat di Yangcheng. Oleh karena itu, saya benar-benar harus pergi ke pesta ini malam ini, setidaknya untuk mengumumkan kepada para pejabat tinggi di Yangcheng ini bahwa Harvey akan melangkah ke Yangcheng. Oke, Tuan Du, kalau begitu sistermu dan aku akan menemanimu malam ini.
Harvey mengangguk dan setuju. Oke, haha. Melihat Harvey setuju, Du Tianlong tertawa terbahak-bahak. Setelah makan malam, Du Tianlong mengatur dua mobil untuk pergi ke pelabuhan Yangcheng, pelabuhan terbesar di Yangcheng, bersama dengan Harvey dan Mu Erlene. Sekitar pukul 8.30 malam, Harvey dan Du Tianlong tiba di pelabuhan Yangcheng. Saya melihat sebuah kapal pesiar mewah yang besar sedang berlabuh di pelabuhan, dengan lampu-lampu yang cemerlang dan gaya yang hebat. Ada berbagai macam mobil mewah yang diparkir di pelabuhan, seperti pameran mobil mewah. Mereka yang dapat diundang ke sini semuanya kaya dan berkuasa, dan aset pribadi mereka tidak boleh kurang dari 100 juta. Orang biasa tidak bisa masuk ke tempat ini seumur hidup. Pada saat ini, banyak gadis tampan dan cantik berpakaian bagus telah naik kapal pesiar. Setelah mobil diparkir, Harvey dan Du Tianlong turun dari mobil dan berjalan menuju kapal pesiar. Sepanjang jalan, banyak orang menyambut Du Tianlong dengan hangat ketika mereka melihatnya. Du Tianlong tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban. Namun, yang membuat penasaran adalah siapa pasangan pemuda dan pemudi yang mengikuti Du Ye. Terlebih lagi, melihat sikap Du Ye terhadap pria dan wanita muda itu, wajahnya penuh senyuman, seperti seorang teman. Tuan Harvey, dalam 1 jam lagi, kapal pesiar ini akan mulai dan menuju ke laut lepas. Pada saat itu, semua barang hiburan di kapal pesiar akan dibuka secara resmi. Tuan Harvey, Nona Mu, saya harap kalian berdua bisa memilikinya. Menyenangkan malam ini. Du Tianlong memperkenalkan sambil berjalan. Mengapa menunggu sampai kapal pesiar mencapai laut lepas sebelum membuka semua program hiburan? Harvey bertanya dengan curiga. Du Tianlong tertawa dan berkata, Tuan Harvey, bagaimanapun, beberapa proyek tidak terlihat. Oh. Harvey mengangguk dan sepertinya memahami sesuatu. Segera, Harvey dan Harvey naik ke kapal pesiar. Namun, begitu Harvey dan rombongannya naik ke kapal pesiar, suara kasar datang dari kejauhan. Lao Du, ini. Harvey dan kelompoknya melihat sekeliling, dan melihat sekelompok orang berdiri tidak jauh. Pada pandangan pertama, kelompok orang ini memiliki temperamen yang luar biasa, dan setiap orang memiliki aura superioritas. Du Tianlong menyipitkan matanya, aku tidak menyangka orang-orang ini ikut bersenang-senang. Siapa mereka? Tanya Harvey. Du Tianlong tersenyum dan berkata, Tuan Harvey, Anda akan tahu kapan Anda lewat. Petik 2. Harvey mengangguk, lalu berjalan bersama Du Tianlong. Dalam proses mendekat, Harvey juga melihat sekelompok orang. Pemimpinnya adalah 3 pria parubaya. Salah satunya mengenakan setelan tang hitam. Dia tinggi dan kokoh, dengan fitur wajah yang kuat, janggut lebat di dagunya, dan mata hitam berkilau. Orang lain tingginya hanya sekitar 1,75 meter, mengenakan mantel katun dan linen putih, dengan kulit putih dan tubuh ramping, dengan rambut hitam panjang disisir ke belakang kepalanya, seluruh dirinya mengungkapkan aura feminin. Berdiri di sebelah pria parubaya ini adalah seorang pria yang tingginya lebih dari 1,7 meter, dengan tubuh gemuk dan kepala botak, dia memegang seutas manik-manik Buddha emas di tangannya, dan dia selalu tersenyum. Selain itu, ada 3 hingga 4 pengawal di belakang setiap orang parubaya, Harvey hanya meliriknya, sedikit terkejut. Karena, pengawal di belakang ketiga orang parubaya ini semuanya adalah pejuang, dan basis kultivasi mereka semuanya pada hari-hari awal bawaan. Mampu memiliki prajurit tingkat master sebagai pengawal sudah cukup untuk membuktikan kehebatan mereka. Namun, ketika Harvey melihat ketiga pria parubaya itu, ketiganya juga menatap Harvey. Harvey berjalan masuk, ekspresinya tenang, membuat orang merasa tidak terikat dan menghina dunia. Mereka benar-benar bingung, mengapa mereka melihat ekspresi seperti itu di wajah seorang pemuda berusia awal 20-an. Lagi pula, apalagi anak muda, bahkan beberapa orang kaya dan berkuasa akan gugup dan takut ketika melihat mereka. Dan pemuda ini memandang mereka dengan tatapan yang sangat acuh, seperti melihat orang biasa. Du tua, siapa adik laki-laki dan wanita cantik ini, mengapa kamu sedikit menarik perhatian? Pria parubaya berjanggut tebal itu bertanya sambil tersenyum. Du Tianlong tersenyum dan berkata, lagu lama, jika saya menyebut mereka berdua, saya khawatir Anda akan terkejut. Du tua, di seluruh provinsi Nanyu ini, kecuali Presiden Asosiasi Wushu Nanyu, dia akan menakut-nakuti kita, siapa lagi yang bisa menakut-nakuti kita? Pria parubaya dengan kulit putih berkata dengan suara serak. Itu benar, Lao Du, jangan jual omong kosongmu, cepat katakan, pria parubaya yang kaya itu berkata sambil tersenyum. Du Tianlong tersenyum dan kemudian memperkenalkan, keduanya adalah Tuan Harvey dan Nona Mu dari kamar dagang Orus Hills Wulong. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi ketiga pria parubaya itu berubah pada saat yang sama, dan mereka menatap mereka lagi Harvey dan Mu Erlene. Pria parubaya berjanggut tebal itu tersenyum tulus, dan berkata, ini benar-benar gelombang belakang sungai Yangtze yang mendorong gelombang depan. Saya tidak menyangka bahwa Presiden Fang yang dikabarkan, yang telah bangkit dengan kuat, masih sangat muda. Nonamu terlahir sangat cantik, benar-benar lebih baik untuk melihatnya begitu kamu mendengarnya. Pria parubaya dengan kulit putih juga berkata sambil tersenyum. Harvey tersenyum ringan dan berkata, melihat sikap semua orang yang luar biasa, jika tebakanku benar, ketiganya pastilah Tuan Kota Unta, 9.000 tahun, yang telah berdiri selama lebih dari 10 tahun dan stabil seperti Gunung Tai, dan Tuan Kota Chan, Buddha tertawa. Tuan Guancheng, Pangeran Kan. Bab 183. Bab 183, semuanya sampah. Faktanya, Harvey juga memiliki pemahaman singkat tentang 9.000 tahun, Buddha tertawa dan Wang Ye sebelumnya.
Namun, itu belum pernah terlihat sebelumnya. Setelah hati-hati melihat ketiga orang ini dan melihat sikap mereka terhadap Du Tianlong, Harvey juga mengkonfirmasi identitas ketiga orang ini. Meskipun ada 11 kota di Provinsi Guangdong Selatan, yang paling makmur dan kuat adalah Aorus Hills, Yangcheng, Tuosheng, Changcheng dan Guancheng. Ketiga orang ini dapat menjadi penguasa Tuosheng, Changcheng dan Guancheng, dan mereka harus luar biasa dalam semua aspek. Jika Anda menambahkan diri Anda dan Du Tianlong, maka Tuan Lima Kota akan berada di sini malam ini. Haha, Presiden Harvey benar-benar memiliki penglihatan yang bagus pria. Parubaya berjanggut tebal itu tertawa dan berkata, nama saya Song Jinchao, dan saya berasal dari Guancheng. Semua orang memanggil saya, Yang Mulia. Changcheng. Orang-orang memanggilku, Buddha tertawa. Pria parubaya yang kaya itu berkata sambil tersenyum. Kota unta, Nalan Changsheng, 9.000 tahun. Pria. Parubaya Beijing menjawab dengan ringan. Harvey tersenyum dan berkata, nama saya Harvey, dan saya telah bertemu semua senior. Presiden Harvey, kami mendengar bahwa Anda kuat, mengalahkan Aorus Hills Invincible, dan membunuh dua tuan besar dalam satu malam. Song itu meragukan. Tiba-tiba Song Jinchao berkata, bahkan jika Presiden Harvey, kamu telah berlatih seni bela diri sejak kamu masih kecil, itu baru 10 tahun. Tidak peduli seberapa kuat kamu, aku khawatir kamu tidak akan kuat, kan? Nalan Changsheng juga menjawab dengan ringan. Oh, petik 2. Harvey tersenyum penuh minat, lalu apa maksudmu? Petik 2. Song Jinchao menunjuk seorang pria di belakangnya dan berkata sambil tersenyum, saudaraku adalah seorang idiot seni bela diri. Dia mendengar bahwa Aorus Hills memiliki seorang tuan muda, dan dia telah berteriak bahwa dia ingin bersaing dengannya. Aku ingin tahu apakah Presiden Harvey dapatkah memenuhi keinginan saudaraku ini. Meskipun Song Jinchao sedang berbicara tentang sebuah kompetisi, siapapun yang memiliki mata yang tajam akan tahu bahwa Song Jinchao ingin menguji Harvey. Bagaimanapun, Aorus Hills selalu menjadi sekelompok pahlawan, tanpa pemimpin. Dan beberapa orang di Song Jinchao telah berpikir untuk melangkah ke Aorus Hills dan menjadi pemimpin. Tapi siapa tahu, sebelum mereka mulai bertindak, seorang pemimpin tiba-tiba muncul di Aorus Hills, yang membuat mereka tidak terduga. Lebih penting lagi, pemimpin ini terlalu muda untuk dilihat sama sekali. Karena itu, mereka ingin menguji Harvey terlebih dahulu. Pertama, saya ingin melihat seberapa besar kekuatan anak ini sendiri, dan kedua, saya juga ingin melihat apakah anak ini memiliki keberanian. Jika mereka tidak memiliki keduanya, maka mereka harus memulai dari awal lagi. Mereka tidak ingin membiarkan sampah menjadi penguasa laut, sama tidak nyamannya dengan memakan lalat. Du Tianlong sedikit tidak senang dan berkata, Tuan Harvey adalah teman yang saya undang. Apakah agak buruk bagi Anda untuk menamparkan wajah teman-teman saya segera setelah Anda datang? Song Jinchao tertawa, Du tua, kamu serius, ayo belajar satu sama lain. Ini hanya untuk hiburan. Ya. Luo Chanxin tertawa terbahak-bahak sehingga matanya menyipit, ini hanya untuk bersenang-senang, saya pikir Presiden Harvey tidak akan menolak. Benar. Terima atau tolak, itu semua tergantung pada pilihan Presiden Harvey. Nalan Changsheng juga tersenyum ringan, memandang Harvey, dan berkata, Presiden Harvey, saya tidak tahu apakah Anda setuju atau menolak. Di mata ketiga Song Jinchao, mereka bertiga menekan mereka pada saat yang sama, sebagai tuan baru, Harvey pasti ingin membuktikan dirinya, jadi dia tidak akan pernah menolak. Terlebih lagi, karena mereka bertiga telah berbicara, siapa yang berani menolak? Menolak berarti tidak memberi mereka muka. Pada saat ini, orang lain di kapal pesiar juga mengetahuinya, dan mereka semua berkumpul. Bagaimanapun, orang-orang ini mencari kegembiraan dan kesenangan malam ini. Sekarang ada banyak kesenangan untuk ditonton, mereka tentu tidak mau ketinggalan. Melihat begitu banyak orang datang ke sini, senyum di wajah Song Jinchao semakin kuat. Di depan begitu banyak pejabat di Yangcheng, anak ini sudah sulit menunggangi harimau. Namun, ketika ketiga Song Jinchao dan yang lainnya berpikir bahwa Harvey akan setuju, Harvey hanya tersenyum ringan dan mengeluarkan 3 kata. Aku menolak. Suara itu jatuh. Seluruh kapal pesiar terdiam dalam sekejap, dan hanya suara angin laut dan ombak yang menghantam kapal pesiar yang bisa terdengar. Semua orang tercengang, jelas tidak mengharapkan Harvey menolak, dan menolak secara langsung. Bagaimana dia bisa menolak? Beraninya dia menolak. Apalagi kalau mau menolak pun harus sangat halus, setidaknya harus cari alasan kan. Segera, senyum di wajah Song Jinchao, Luo Chanxin dan Nalan Changsheng menghilang, dan wajah mereka menjadi jelek. Harvey menolak mereka di depan begitu banyak orang, yang tidak diragukan lagi merupakan tamparan di wajah. Mereka semua adalah penguasa kota, mengapa tidak ada yang memberi mereka wajah? Untuk penolakan langsung Harvey, Mo Erlene membantu dahinya, seolah-olah dia sudah terbiasa, orang ini tidak pernah bermain kartu sesuai dengan rutinitasnya. Tapi kuncinya adalah menyinggung 3 penguasa utama, yang terlalu menarik, bukan? Du Tianlong menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Tuan Harvey ini benar-benar berani. Bahkan jika dia ingin menolak, dia tidak perlu begitu langsung, kan? Song Jinchao menyipitkan matanya, menatap Harvey dengan cermat, dan berkata, Presiden Harvey, apakah Anda tidak memberi saya wajah Song seseorang? Harvey berpikir bahwa ketiga orang ini adalah orang terkenal, tetapi dia tidak tahu. Mereka bertemu, mereka bertiga akan menyerah, yang membuatnya sangat tidak senang. Namun, memikirkannya juga benar, mereka hanyalah penguasa kota, bagaimana Anda bisa berharap mereka memiliki banyak pengaruh?
Bahkan jika mereka adalah hegemoni sebenarnya dari Provinsi Nanyu, Asosiasi Wushu Nanyu tidak peduli dengan mereka, jadi apa nilainya? Kamu dan aku memiliki status yang sama, mengapa aku harus memberimu wajah? Petik 2. Harvey menjawab dengan ringan, bukankah wajah itu diperoleh sendiri? Petik 2. Status yang sama. Haha. Song Jinchao tertawa, tersenyum cerah, Presiden Harvey, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu memiliki status yang sama dengan kami? Kami memanggilmu, Presiden Harvey, itu hanya sopan, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai penguasa laut? Nalan Changsheng dan Luo Chanxin juga memandang Harvey dengan ekspresi lucu. Bagaimanapun, Harvey memindahkan minat mereka, dan mereka secara alami akan menargetkan Harvey. Harvey memandang ketiga Song Jinchao dengan tenang, dan berkata dengan ringan, Guo Sheng, 9.000 tahun, Chancheng, Buddha tertawa, Guancheng, Pangeran, itu saja. Menurut pendapat saya, hanya Tuan Du yang dapat dianggap sebagai Tuan. Bocah bau apa yang kamu bicarakan? Apakah itu mencari kematian, beraninya kamu begitu kasar kepada tiga presiden? Wah, cepat dan minta maaf. Ketiga Song Jinchao marah, dan orang-orang di belakang mereka semua melompat keluar dan berteriak dengan marah. Orang-orang yang hadir juga tercengang, jelas tidak menyangka Harvey berani begitu lancang. Du Tianlong tercengang. Harvey sangat senang mengakui statusnya, tetapi anak ini terlalu keras kepala dan tidak tahu bagaimana menahan diri. Ini sangat berbahaya. Maaf, itu tidak mungkin. Harvey menggelengkan kepalanya, lalu melirik para master, dan berkata dengan acuh tak acuh, alasan mengapa saya menolak untuk bersaing dengan Anda adalah karena Anda tidak memenuhi syarat sama sekali. Mata seseorang di pihak kita, kalian semua sampah. Bab 184. Bab 184, istirahat total. Begitu suara itu jatuh, para penonton terkejut. Semua orang memandang Harvey tercengang, mata mereka penuh keheranan. Ya Tuhan, apakah anak ini gila, beraninya dia menjadi begitu sombong. Aku khawatir tidak peduli seberapa kuat Master Song, dia tidak tahan dengan provokasi seperti itu. Anak ini benar-benar berani, bahkan jika dia pendatang baru. Tuan Horus Hills Jin, kamu harus bersikap rendah hati di hadapan Tuan Lama, kan? Semua orang membicarakannya, memandang Harvey seperti orang bodoh. Song Jinchao dan Nalan Changsheng benar-benar marah, mata mereka bisa membunuh orang. Bahkan Luo Chanxin, yang selalu tersenyum, senyum di wajahnya menghilang saat ini. Kemarahan tiga tuan, saya khawatir selain dari keluarga kelas 1, keluarga Ma yang mengadakan pertemuan ini dapat menanggung, yang lain tidak tahan sama sekali. Muerlene merasakan sakit di dadanya, orang ini benar-benar pembuat onar. Song Jinchao memandang Du Tianlong dan berkata dengan suara nyaring, Du tua, jangan salahkan aku karena tidak memberimu muka. Malam ini, aku pasti akan melenyapkan anak ini. Setelah mengatakan itu, Song Jinchao melambaikan tangannya, besi am, berikan aku yang menghapus anak ini. Ya, Presiden. Seorang pria jangkung berkulit gelap berusia 30-an melangkah keluar dalam satu langkah. Dia tidak bisa tidak ingin menemukan jalan. Apa yang anak ini lakukan, dia berani mengatakan bahwa mereka semua sampah. Tepuk-tepuk-tepuk. Pada saat ini, Jiang Sheng, Han Dong, Gao Yi dan Wei Qing, yang berdiri di belakang Du Tianlong, berdiri dan menatap mereka. Sekarang, Harvey dan Du Tianlong berteman, dan mereka mengagumi Harvey dari lubuk hati mereka, jadi mereka secara alami ingin menonjol untuk Harvey sekarang. Melihat keempat Jiang Sheng berdiri, tiga lainnya yang mengikuti Song Jinchao juga berdiri. Kedua belah pihak saling berhadapan dengan kemarahan. Tiba-tiba, suasana menjadi sengit, udara penuh dengan bau mesiu, saya khawatir perselisihan akan menyebabkan pertengkaran. Semua orang di kapal pesiar merasa sangat stres sehingga sulit untuk bernapas. Du tua, apa maksudmu, apakah kamu ingin membela anak ini? Song Jinchao mengerutkan kening. Du Tianlong tidak mengatakan banyak omong kosong, dia hanya berseru, Tuan Harvey adalah temanku. Dengan kalimat sederhana, dia telah memperjelas posisinya. Semua orang yang hadir mendidih. Meskipun reputasi Du Tianlong di Yangcheng selalu sangat baik, dia sangat setia kepada teman-temannya. Namun, hanya Harvey yang bisa membuat Du Tianlong melakukan ini. Lagi pula, bahkan jika Du Tianlong adalah penguasa Yangcheng, dibutuhkan keberanian yang besar untuk bersaing dengan ketiga Song Jinchao. Du tua, demi anak laki-laki berbulu, kamu sebenarnya ingin menjadi musuh kami, apakah kamu tua dan bingung? Kata Nalan Changsheng dengan marah. Du tua, sebaiknya kamu melihat situasi saat ini. Luo Chanxin menyipitkan mata dan berkata, anak itu bahkan belum menumbuhkan rambutnya, tidak hanya dia muda, dia tidak tahu bagaimana menahan diri, tetapi dia juga sombong. Da, apakah kamu benar-benar ingin berdiri di sisinya? Orang seperti ini ditakdirkan untuk tidak pergi jauh. Jika kamu berdiri di sisinya, hati-hati dia akan menarikmu ke dalam air. Du Yingming, kamu bahkan tidak akan berada dalam situasi ini. Tidakkah kamu mengerti? Mendengar ini, Du Tianlong terdiam. Memang, jika dia berdiri di sisi Harvey hari ini, itu akan menjadi kehancuran total dengan ketiga Song Jinchao. Di masa depan, saya khawatir kamar dagang lontong saya tidak akan nyaman. Pada saat ini, Harvey tetap diam dan tampak acuh tak acuh. Dia menoleh untuk melihat Du Tianlong dengan tenang, ingin tahu pilihan Du Tianlong. Lagi pula, dalam waktu dekat, dia pasti akan menginjak Song Jinchao, Nalan Changsheng dan Luo Chanxin di bawah kakinya dan menjadi penguasa Provinsi Nanyu. Jika Du Tianlong memilih untuk berdiri di sisinya sekarang, dia bisa menjadi agennya di Provinsi Nanyu di masa depan.
Lagi pula, saya mungkin memiliki banyak hal lain di masa depan, dan tidak mungkin untuk selalu punya waktu untuk menangani hal-hal sepele di Provinsi Nanyu, jadi tentu saja saya harus memilih agen dengan hati-hati. Waktu berlalu, dan semua orang menunggu dengan tenang, menunggu jawaban Du Tianlong. Adapun Song Jinchao, Nalan Changsheng, dan Luo Chanxin, mereka menunjukkan senyum yang bukan senyuman. Menurut mereka, Du Tianlong adalah orang yang cerdas dan pasti akan membuat pilihan yang tepat. Jiang Sheng dan Han Dong juga menatap Du Tianlong. Mereka juga ingin tahu apakah presiden mereka akan melaksanakan kata kesetiaan sampai akhir. Ini, bagi Du Tianlong, tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang sulit. Waktu, 5 menit penuh berlalu. Du Tianlong menghela nafas dalam-dalam, matanya menjadi sangat tegas. Dia melirik ketiga Song Jinchao dan berkata dengan keras, Tuan Harvey adalah penyelamat saya secara alami akan berdiri di sisinya mungkin pilihan Du Tianlong saya hari ini. Salah, tetapi saya tidak akan pernah menyesalinya Du Tianlong, telah berada di arena selama bertahun-tahun, mengandalkan kata kesetiaan, jika saya kehilangan bahkan prinsip ini, apa yang akan saya lakukan, Du Tianlong untuk menjadi penguasa Yang Cheng, bagaimana saya bisa meyakinkan publik? Jadi, Song Jinchao, Luo Chanxin, Nalan Changsheng, bahkan jika kalian bertiga membenciku atau membenciku, aku, Du Tianlong, akan mengambil alih. Suara Du Tianlong nyaring dan kuat, dan mencapai telinga semua orang. Pada saat ini, semua pejabat di Yang Cheng di kapal pesiar bahkan lebih menakjubkan bagi Du Tianlong. Kata yang bagus Tuan Du layak menjadi penguasa Yang Cheng saya, dan tidak menghina karakter orang-orang Yang Cheng saya sebuah. Suara hangat datang. Ketika mereka mendengar suara itu, semua orang menoleh dan melihat ke atas. Saya melihat sekelompok orang berjalan ke sisi ini. Orang yang berjalan di depan adalah pakaian kasual putih dengan temperamen dan penampilan yang luar biasa. Pria parubaya yang bermartabat. Meskipun pria parubaya ini memiliki pelipis abu-abu dan banyak kerutan di wajahnya, tidak dapat disangkal bahwa dia pasti pria yang tampan ketika dia masih muda. Bahkan jika dia setengah baya, dia masih jenis paman yang menawan. Pria parubaya ini adalah Ma Yulin, kepala kontemporer keluarga Ma, keluarga pertama di Yang Cheng. Hanya ada 3 keluarga kelas 1 di Yang Cheng, dan keluarga Ma menempati urutan pertama dengan hampir 100 miliar aset. Status Ma Yulin sama dengan Du Tianlong, tetapi bidang pengembangan keduanya berbeda. Ketika orang-orang yang hadir melihat ini, mereka semua saling menyapa dan menyapa dengan sopan. Ma Yulin menanggapi dengan senyuman. Segera, Ma Yulin berjalan ke Du Tianlong dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum, semua orang bisa datang dan bertemu. Adalah kehormatan Ma Yulin saya. Hanya saja, bisakah kamu memberiku wajah Ma Yulin, dan jangan bertengkar untuk saat ini. Jika setiap orang benar-benar memiliki dendam, setelah kapal pesiar berlayar ke laut lepas, semua orang dapat bersaing di platform hidup dan mati. Sampai saat itu, saya, Ma Yulin, tidak akan lagi ikut campur dalam keluhan Anda. Sejak Tuan Ma berkata begitu, Song Mou secara alami ingin menyelamatkan muka. Song Jinchao berkata dengan sopan, lalu menatap Harvey dan Du Tianlong dengan mata dingin, dan berkata, Du Tua dan Presiden Harvey, jika kalian berdua punya nyali, maka kita akan bertemu di panggung hidup dan mati, nanti. Tentu saja, Anda juga dapat memilih untuk menolak. Namun, jika Anda benar-benar menolak, begitu masalah ini menyebar, Anda berdua mungkin akan menjadi bahan tertawaan di 5 kota. Nalan Changsheng juga menjawab sambil tersenyum. Kalau begitu sampai jumpa di panggung hidup dan mati. Du Tianlong setuju tanpa ragu sama sekali. Bab 185. Bab 185, lebih baik dari Anda. Apa platform hidup dan mati? Petik 2. Harvey Chong bertanya pada Jiang Sheng. Jiang Sheng menjelaskan dengan hormat, Presiden Harvey, panggung hidup dan mati, adalah, seperti namanya, sebuah cincin. Panggung hidup dan mati, ada di bagian bawah kapal pesiar. Awalnya, bertarung di atas ring adalah sebuah hiburan, aktivitas untuk semua orang. Perlahan-lahan berkembang menjadi tempat untuk menyelesaikan keluhan di sungai dan danau. Siapapun yang memiliki kebencian dapat setuju untuk bersaing di panggung hidup dan mati, dan dapat bermain sendiri atau mengirim seseorang untuk bermain. Singkatnya, begitu Anda menginjak tahap hidup dan mati dengarkan takdirnya. Begitulah. Harvey mengangguk tiba-tiba. Sekarang, karena Du Tianlong telah sepenuhnya membentuk aliansi dengan dirinya sendiri, wajar untuk berbagi suka dan duka. Biarkan Jiang Sheng dan Han Dong berurusan dengan tuan yang dibawa oleh Song Jinchao, dan mereka pasti akan kalah. Jadi, Harvey juga mengangkat matanya untuk melihat Song Jinchao, dan berkata dengan ringan, aku juga setuju. Melihat Harvey juga setuju, Song Jinchao, Luo Chanxin dan Nalan Changsheng tertawa semakin cerah. Bahkan jika Harvey sangat kuat, dengan Jiang Sheng dan Han Dong, hanya ada 5 orang yang dapat dikirim ke lapangan. Dan di pihak mereka, ada 12 orang, dan kultivasi semua orang pada hari-hari awal bawaan. 12 master tingkat master, tidak bisakah mereka masih menghancurkan 5 orang Harvey? Memikirkan hal ini, Song Jinchao tertawa terbahak-bahak, melirik Harvey dan Jiang Sheng, dan berkata, hati-hati, jangan mati di tahap hidup dan mati, nanti. Du Tianlong mendengus lagi, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Pada saat ini. Hei, kenapa hari ini begitu semarak, para penguasa dari 5 kota ada di sini, sebuah suara serak datang. Semua orang menoleh untuk melihat. Saya melihat sekelompok 4 orang berjalan perlahan dari kejauhan.
Berjalan di garis depan adalah seorang pria parubaya berpakaian rapi mengenakan kemeja putih kerah berdiri dengan rambut putih di pelipisnya. Berjalan berdampingan dengannya adalah seorang pria ramping yang terlihat berusia 50-an, mengenakan kemeja biru abu-abu sederhana, dan matanya panjang dan sempit, memberikan perasaan suram. Di belakang keduanya ada seorang pria muda berpakaian hitam, dengan penampilan rata-rata dan wajah tegas, yang tampak berusia 20-an. Pria itu, di sisi lain, memegang benda panjang yang terbungkus kain hitam, dan dia tidak tahu apa itu. Melihat ketiga orang ini, adegan itu mendidih lagi. Bukankah yang mengenakan kemeja putih adalah mantan penguasa Yang Cheng, Kaisar Huang Jiadi? Mengapa pria berbaju abu-abu di sebelah Huang Jiadi begitu akrab? Dia adalah Li Xuanji. Apa? Li Xuanji. Mungkinkah Li Xuanji, Master Li, yang terkenal di Tiongkok karena metafisika Feng Shui-nya? Petik 2. Tepat sekali dia adalah Master Li saudara muda di sebelah Huang Jiadi dan Tuan Li. Sepertinya saya belum pernah melihatnya. Karena saya bisa datang dengan Huang Jiadi dan Tuan Li, itu pasti masalah besar. Sama seperti semua orang membicarakannya. Mata Harvey juga tertuju pada ketiga orang ini. Bagaimanapun, dia telah mendengar tentang dua dari tiga, Huang Jiadi dan Li Xuanji. Salah satunya adalah mantan penguasa Yang Cheng, dan yang lainnya adalah ahli metafisika Feng Shui, keduanya merupakan karakter yang luar biasa. Namun, pemuda itu juga bukan orang biasa. Karena, sekilas, dia bisa melihat bahwa kultivasi pemuda ini adalah ranah tahap awal bawaan. Melihat tangannya dipenuhi kapalan, dia pasti sangat mahir menggunakan senjata tertentu. Dan kultivasi Li Xuanji telah mencapai alam bawaan. Tanpa diduga, seorang ahli metafisika Feng Shui sebenarnya adalah seorang seniman bela diri yang terkenal, dan basis kultivasinya tidak rendah, setidaknya dia adalah seniman bela diri dengan basis kultivasi tertinggi yang pernah dilihatnya. Namun, untuk beberapa alasan, Harvey selalu merasa ada perasaan muram pada Li Xuanji. Pada akhirnya, Harvey memutuskan bahwa perasaan suram ini berasal dari jimat hitam yang dikenakannya di dadanya. Harvey menyimpan keberuntungannya dalam keheningan, matanya berkedip dengan lampu hijau, dan dia menatap jimat itu, dan tiba-tiba merasakan sedikit sensasi kesemutan di matanya. Wajahnya sedikit berubah, apa yang tersembunyi di jimat ini, dan ada kebencian dan keganasan yang begitu besar. Terlebih lagi, keganasan ini membuatnya merasa sedikit familiar. Tepat ketika Harvey memikirkannya, orang ketiga berbaju kuning sudah berjalan mendekat. Hehe, Presiden, sudah lama, aku sangat merindukanmu. Huang Jiadi menyapa Du Tianlong dan keempatnya sambil tersenyum. Song Jinchao tersenyum dan berkata, Huang tua, kamu benar-benar telah banyak berubah, kamu telah menjadi begitu hampa dari semua sungai dan danau, dan kamu masih terlihat seperti seorang pengusaha. Haha, orang selalu berubah, kamu harus beradaptasi dengan waktu. Yah, set lama tidak akan berfungsi. Huang Jiadi tertawa, lalu menatap Du Tianlong dengan wajah ramah, dan berkata, Du tua, bagaimana kabarmu? Jika Du Tianlong tidak tahu bahwa tombak itu adalah Huang Jia hantu pertama, dia akan benar-benar tertipu oleh kemampuan akting Huang Jiadi. Du Tianlong menyipitkan matanya dan berkata, Huang tua, jangan khawatir tentang itu, aku dalam keadaan sehat. Oh, kan. Keraguan di mata Huang Jiadi memudar, dia tersenyum, dan berkata, itu bagus, itu bagus. Setelah mengatakan itu, Huang Jiadi mengangkat tangannya dan berkata, orang di sampingku ini, aku tidak perlu memperkenalkan terlalu banyak. Ini adalah ahli metafisika Feng Shui kami yang terkenal di Tiongkok, Li Xuanji. Halo, Guru Li. Guru Li, saya telah lama mendengar bahwa metafisika Feng Shui Anda mengejutkan Tiongkok, saya ingin tahu apakah Song dapat mengundang Guru Li untuk duduk bersama aku. Song Jinchao, Luo Chanxin dan Nalan Changsheng semuanya tersenyum dan sopan. Bahkan Du Tianlong menyambutnya dengan sangat sopan. Li Xuanji tampak arogan, mengangguk, dan menanggapi Du Tianlong dan yang lainnya. Namun, ketika Harvey tidak menyapanya lagi, mata Li Xuanji berkilat tidak senang. Dia memandang Harvey dan berkata, kamu pasti penguasa baru Aorus Hills, Presiden Kamar Dagang Lima Naga, Harvey, kan? Ya. Harvey mengangguk. Saya mendengar bahwa Anda berada di pelelangan Hejia belum lama ini, dan Anda mengatakan bahwa metafisika Feng Shui saya tidak terlalu bagus. Saya ingin tahu apakah ini masalahnya. Li Xuanji berkata dengan acuh tak acuh. Ya, aku memang mengatakan itu. Petik 2. Harvey mengangguk. Pada saat ini, semua orang yang hadir tercengang ketika mereka mendengar percakapan di antara keduanya. Mereka jelas tidak mengharapkan Harvey untuk berlibur bersama Li Xuanji. Apalagi anak ini terlalu sombong, berani mengatakan bahwa metafisika Feng Shui Guru Li tidak terlalu bagus. Metafisika Feng Shui Guru Li terkenal di seluruh China, tetapi telah diakui, dan tidak ada yang tidak puas. Presiden Harvey, nada bicaramu tidak kecil. Wajah Li Xuanji berubah dingin, karena Presiden Harvey mengatakan bahwa metafisika Feng Shui saya tidak terlalu bagus, itu berarti Presiden Harvey juga mahir dalam metafisika Feng Shui. Itu bahkan tidak mahir. Harvey menggelengkan kepalanya. Lalu dia berkata, namun, setidaknya itu lebih baik darimu. Petik 2. Mendengar kata-kata Harvey, semua orang yang hadir tercengang. Anak ini baru saja bertarung melawan beberapa penguasa Song Jinchao, dan sekarang dia bertarung melawan Tuan Li. Apakah anak ini benar-benar tidak tahu apa yang harus ditakuti? Bahkan Du Tianlong dan Mu Erlene sedikit panik. Meskipun mereka juga tahu bahwa Harvey memahami metafisika Feng Shui, yang di depan mereka adalah Master Li yang terkenal. Bahkan jika Anda menolak untuk menerimanya, Anda tidak bisa begitu tersinggung, bukan?
Bab 186. Bab 186, aku akan membunuhnya. Batuk-batuk. Du Tianlong batuk 2 kali, mengingatkan Harvey untuk berhenti bicara. Mu Erlene juga menarik-narik pakaian Harvey, menunjukkan bahwa itu sudah cukup. Namun, Harvey mengabaikan keduanya dan menatap Li Xuanji, berkata, Tuan Li, jika Anda tidak setuju, kita bisa bersaing di panggung hidup dan mati, nanti. Janji, jika menyebar, saya khawatir itu akan ada lelucon, mengatakan bahwa Anda adalah guru Li yang bermartabat, Anda takut pada junior saya. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir menjadi gila. Beraninya kamu berani memprovokasi Guru Li, bukankah ini mencari kematian? Bahkan Du Tianlong dan Song Jinchao tidak akan berani menyinggung Guru Li. Lagi pula, dikabarkan bahwa Guru Li dapat menggunakan metafisika Feng Shui untuk menemukan naga dan titik akupuntur, menghancurkan roh jahat dan menghilangkan bencana, dan dapat membunuh orang dengan metafisika Feng Shui. Dia telah membunuh banyak master tingkat master di masa lalu. Du Tianlong juga tersenyum pahit. Tiba-tiba dia sedikit menyesalinya. Apakah benar-benar pilihan yang bijaksana untuk berdiri di sisi Harvey? Li Xuanji memandang Harvey dengan tatapan samar, dan berkata, Presiden Harvey, Anda tidak perlu menggunakan taktik agresif untuk memprovokasi saya. Saya, Li Xuanji, masih akan takut bahwa Anda tidak akan berhasil sebagai seorang pemuda. Harvey tersenyum ringan, kalau begitu Tuan Li, apakah Anda setuju? Tentu saja. Li Xuanji mengangguk dan berkata dengan cemberut, Presiden Harvey, dia meninggal di tahap hidup dan mati, jangan salahkan aku. Tentu saja aku tidak akan menyalahkanmu. Harvey menyipitkan matanya, jika kamu ingin membunuhku, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Xuanji hanya mendengus dan tidak mengatakan apa-apa. Di matanya, Harvey sudah mati. Setelah memperkenalkan Guru Li, sekarang izinkan saya memperkenalkan adik laki-laki di samping saya dengan sungguh-sungguh. Petik 2. Huang Jiadi mengambil alih. Li Xuanji juga tersenyum kecil, dan berkata, adik laki-laki ini memang sangat tua, semuanya, jangan takut. Petik 2. Semua orang menoleh dan ingin tahu siapa pemuda ini dan mengapa dia bisa mengikuti Huang Jia. Xuanji datang bersama. Selain itu, melihat sikap Huang Jiadi dan Li Xuanji terhadap pemuda ini, mereka tampaknya sangat menghormati, yang benar-benar membingungkan. Huang Jiadi terbatuk ringan, dan kemudian berkata dengan kaget, adik laki-laki di sebelah saya bernama Cheng Jiling, dan dia adalah murid yang bangga dari pendekar pedang pemburu angin China Liu Qingshan. Sebelum dia selesai berbicara, para penonton terkejut. Adik kecil ini benar-benar murid pendekar pedang pemburu angin Liu Qingshan. Pendekar pedang super ke-10. Jangan salah. Semua orang membicarakannya. Harvey tampak bingung dan bertanya kepada Du Tianlong, siapa Liu Qingshan? Apa, pemegang pedang, itu? Du Tianlong menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi sangat ketakutan, Tuan Harvey, dikabarkan ada pedang di Shenzhou. Organisasi misterius dan kuat, yang dikenal oleh dunia sebagai pemegang pedang. Dikatakan bahwa organisasi ini didirikan lebih dari 10 tahun, dan orang yang mendirikan organisasi ini disebut orang pertama di Tiongkok, atau bahkan orang pertama di dunia, dikenal sebagai Dewa Pedang. Organisasi penangan pedang ini terdiri dari 10 prajurit yang kuat, yang masing-masing memiliki kekuatan untuk menyapu ribuan pasukan. Meskipun hanya ada 10 orang di organisasi ini, karena kekuatan dan hubungan mereka dengan Dewa Pedang, status mereka di Tiongkok sangat tinggi, dan bahkan asosiasi seni bela diri Tiongkok tidak berani memprovokasi mereka. Namun, karena 10 orang ini sangat rendah pada hari kerja, sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Banyak orang berpikir bahwa organisasi ini adalah fiksi, tetapi tidak ada. Sebenarnya, saya hanya pernah mendengarnya, tetapi saya belum pernah melihat pembawa pedang. Organisasi ini nyata. Wajah cantik Mu Erlene menjadi pucat, menelan tenggorokannya, dan berkata, ini organisasi pengguna pedang, setara dengan penegak hukum China. Siapapun yang memengaruhi keselamatan Shenzhou, mereka akan muncul, dan kemudian menahan ancaman di Buayan. Ini adalah organisasi yang benar-benar adil dan organisasi yang benar-benar kejam. Mereka hanya berbicara tentang benar dan salah, bukan tentang perasaan manusia. Bahkan Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Tiongkok, Kepala 4 Keluarga Kerajaan Tiongkok, dan bahkan orang-orang top piramida Tiongkok, selama keselamatan Tiongkok terancam, mereka akan membunuh mereka mendengar kata-kata ini. Hati Harvey tiba-tiba memicu badai. Saya tidak berharap organisasi yang begitu menakutkan dan kuat ada di Shenzhou. Ini adalah keberadaan yang sepenuhnya di atas dunia, terutama Dewa Pedang itu, yang bisa disebut orang pertama di China, dan orang pertama di dunia, harus memiliki kemampuan untuk menghancurkan kekuatan para pahlawan, dan dia pasti telah melakukan hal-hal besar yang mengejutkan dunia. Harvey masih menghormati orang seperti itu. Namun, yang membuat Harvey penasaran adalah, bagaimana Mu Erlene tahu begitu banyak. Untuk wanita ini, Harvey semakin penasaran. Pada saat ini, Cheng Jiling berdiri, melirik orang-orang yang hadir, dan berkata dengan bangga, platform hidup dan mati, yang Anda bicarakan ini agak menarik. Guru membiarkan saya keluar, tetapi juga biarkan saya mengasah seni bela diri saya. Oleh karena itu, saya juga ingin memanfaatkan ini. Kesempatan ini akan bertemu dengan berbagai ahli untuk sementara waktu. Saya juga berharap para senior akan menunjukkan belas kasihan. Dan matanya penuh dengan penghinaan. Harvey cemberut dan berkata dalam hatinya, anak ini sangat pandai berpura-pura, dia lebih baik dari dirinya sendiri. Haha bagus. Mayulin tersenyum lebar, malam ini, para penguasa semua pihak akan berada di atas panggung.
Sepertinya pertarungan, hidup dan mati, malam ini akan sangat meriah. Saya harap Anda bisa bersenang-senang, saya akan melepaskannya sekarang. Orang-orang sudah siap untuk bersiap. Setelah berbicara, Ma Yulin membawa orang-orang itu pergi. Setelah Ma Yulin pergi, Song Jinchao, Luo Chanxin dan Nalan Changsheng memandang Harvey dan Du Tianlong dengan dingin, lalu pergi. Presiden Harvey, saya harap Anda tidak mengecewakan saya nanti. Petik 2. Li Xuanji memberi Harvey senyum bercanda, dan kemudian pergi bersama Huang Jiadi dan Cheng Jiling. Tuan Harvey, kita dalam masalah besar malam ini. Du Tianlong berkata tanpa daya, sekarang, kita tidak hanya menyinggung Song Jinchao, tetapi juga Guru Li. Saya khawatir mereka tidak akan membuat kita merasa lebih baik malam ini. Petik 2. Mu Erlene juga menatap Harvey dengan ekspresi bingung, Harvey, kamu dapat menyinggung Song Jinchao dan mereka, bagaimanapun juga, cepat atau lambat kita harus bertabrakan dengan mereka. Tapi mengapa kamu menyinggung Guru Li? Ini bukan untuk apa-apa. Apakah kamu telah menciptakan musuh yang kuat untuk dirimu sendiri? Mata Harvey dingin, dan niat membunuh muncul, Li Xuanji, aku akan membunuhnya malam ini. Kenapa? Mu Erlene dan Du Tianlong bertanya pada saat yang sama. Harvey melihat jauh ke kejauhan, dan berkata, jika saya menebak dengan benar, 8 bayi dibunuh secara brutal. Dan jiwa bayi-bayi itu dipenjarakan dengan senjata keluarga Yang, dan kemudian darah 8 bayi digunakan untuk bunuh keluarga Yang. Orang yang merendam pistol selama 49 hari adalah Li Xuanji. Bab 187. Bab 187, gila denganmu. Apa? Petik 2. Mu Erlene dan Du Tianlong keduanya berseru pada saat yang sama, wajah mereka berubah secara dramatis. Du Tianlong berkata dengan tidak percaya, benar-benar Guru Li yang melakukan hal yang begitu kejam. Ini. Bagaimana ini mungkin? Mu Erlene juga tampak tidak percaya, Tuan Li sangat dihormati, reputasi di Tiongkok adalah sangat bagus. Apalagi, saya mendengar bahwa Guru Li selalu beramal dan menyumbangkan uang kepada panti asuhan tersebut. Media berita juga sering melaporkan bahwa Guru Li adalah orang yang hebat. Petik 2. Jiang Sheng dan Han Dong juga terkejut. Jelas ucapan Harvey, menyegarkan kognisi mereka. Harvey menghela nafas pelan dan berkata, tidak peduli seberapa cerah penampilannya, tidak peduli seberapa baik reputasinya, itu tidak dapat menyembunyikan hatinya yang kotor. Betapa kejamnya seseorang untuk tidak membiarkan bayi sekecil itu pergi. Pernah. Fang, apakah Anda benar-benar yakin bahwa Guru Li melakukan ini? Du. Tianlong jelas masih sedikit tidak yakin. Tentu. Harvey mengangguk, jika kamu tidak percaya padaku, aku akan melawannya di panggung hidup dan mati, nanti, dan kamu akan tahu. Mu Erlene dan Du Tianlong mengangguk dan tidak bertanya. Pertanyaan lebih lanjut. Tak lama, kapal pesiar itu berada di laut lepas. Dengan energi keluarga Ma Diangcheng, tidak sulit untuk melakukan ini. Setelah itu, Ma Yulin secara pribadi membawa Harvey, Du Tianlong dan yang lainnya ke dasar kapal pesiar. Harvey mendongak, dan ada ekspresi terkejut di matanya. Seluruh lantai pertama telah sepenuhnya dibuka dan sangat luas. Lampunya terang dan megah. Di tengahnya ada cincin besar. Ratusan sofa kulit berwarna coklat ditempatkan di sekeliling ring. Pada saat ini, semua orang kaya dan terkenal di kapal pesiar telah mengambil tempat duduk mereka. Lagi pula, hiburan paling seru di kapal pesiar ini tidak diragukan lagi adalah pertarungan hidup dan mati. Di sini, tidak hanya pertempuran hidup dan mati yang dapat dilihat, tetapi juga taruhan dapat dilakukan dengan peluang yang sangat tinggi. Jika Anda memiliki visi yang unik, mudah untuk memenangkan puluhan juta di sini dalam semalam, dan tidak masalah untuk memenangkan ratusan juta. Segera, Ma Yulin membawa Harvey, Du Tianlong, dan yang lainnya ke kursi yang paling dekat dengan ring. Berdiri di atas ring, Ma Yulin secara singkat memperkenalkan aturan, dan kemudian memperkenalkan daftar orang yang akan bertarung malam ini. Kemudian, semua orang di ruangan itu mengambil tablet mereka dan mulai bertaruh. Di atas ring adalah layar LCD multifaceted besar yang menunjukkan peluang untuk semua kontestan. Tidak ada keraguan bahwa Li Xuanji memiliki peluang tertinggi, diikuti oleh Cheng Jiling. Namun, yang membuat Harvey lucu adalah dia memiliki peluang terendah dan berada di bawah. Mu Erlene mengedipkan mata pada Harvey dan bercanda, Harvey, bagaimana menurutmu ketika kamu melihat peluangmu sangat rendah? Tidak ada. Harvey menggelengkan kepalanya dan berkata, tujuanku malam ini sangat sederhana, serius menimbulkan kerusakan besar pada Tuan Song Jinchao dan membunuh Li Xuanji. Apakah kamu tidak ingin menghasilkan uang? Mu Erlene tertawa. Jika kamu ingin menghasilkan uang, itu cukup untuk mempertaruhkan semuanya padaku. Petik 2. Harvey berkata, dan menaruh semua dana yang bisa dia gunakan untuk dirinya sendiri, total 800 juta, untuk dirinya sendiri. Kamu begitu percaya diri. Mu Erlene tercengang, kamu harus tahu bahwa kultivasi Li Xuanji telah memasuki tahap tengah bawaan, dan dengan metafisika Feng Shui-nya, kekuatan tempurnya bahkan bisa lebih kuat. Harvey tersenyum ringan dan berkata, saudarimu, jika Anda ingin menghasilkan uang, dengarkan saja saya dan berikan semua uang Anda untuk saya. Saya berjanji untuk membiarkan Anda menikmati sensasi menjadi kaya dalam semalam. Mu Erlene menggigit bibir merahnya dan berkata, oke, saudari, saya akan menemanimu gila sebentar. Kembalilah. Namun, jika saudara perempuanku kalah, kamu harus mendukungku di masa depan. Aku. Tidak bisa. Harvey tersenyum dan berkata, bahkan jika kamu benar-benar kalah, aku akan melakukannya. Mendukungmu di masa depan.
Jantung Dirge berdetak kencang, dan wajahnya memerah. Dia memelototi Harvey diam-diam, bergumam di dalam hatinya, anak ini terlalu pandai menggoda gadis-gadis. Namun, Morlane benar-benar mengeluarkan dana kegiatan 200 juta di tangannya, jelas dia akan menyingkir. Sementara Harvey dan Morlane sedang mengobrol, seorang jenderal top di bawah kursi Song Jinchao sudah berkuasa. Itu adalah pria yang lengannya melingkari kain putih dan yang telah berteriak untuk membunuh Harvey sebelumnya. Bukankah ini, lengan besi Pang Yu, lengan besi peringkat keempat di 9 jenderal perang di bawah, Tuan? Pelat baja, yang hanyalah binatang buas. Saya tidak tahu siapa yang berani melawan Pang Yu di atas panggung. Sama seperti yang dibicarakan semua orang. Pang Yu melirik ke sisi Du Tianlong, dan berkata dengan arogan, Presiden Du, kirim seseorang dengan cepat. Tidak peduli siapa yang Anda kirim, saya akan mengalahkannya. Presiden, biarkan saya naik. Pada saat ini, Wei Qing berdiri. Aku selalu setara dengan orang ini sebelumnya, jika aku bisa mengalahkannya hari ini, aku bisa mengembalikan semangat Song Jinchao. Oke, hati-hati. Petik 2. Du Tianlong mengangguk dan setuju. Wei Qing mengeluarkan dan kemudian menginjakkan kakinya di tanah. Ledakan. Sebuah ledakan. Tubuh besar Wei Qing melesat ke arah ring seperti bola meriam, dan kemudian mendarat dengan mantap. Penonton kembali bersorak. Tyrannosaurus Wei Qing, salah satu dari Tianlong Eight Generals di bawah Master Du, akan bertarung melawan Iron Arm, Pang Yu, haha, pertempuran ini pasti luar biasa. Ini adalah teknik tinju, dan keduanya dikenal karena kekokohannya, tetapi saya tidak tahu apakah mereka berdua bisa bersaing hari ini. Saya pikir Wei Qing bahkan lebih ganas. Saya mendengar bahwa Wei Qing langsung mengalahkan Calo sampai mati dengan satu pukulan di atas ring. Mata Pang Yu berkedip, dan dia berkata dengan bangga, Wei Qing, aku telah meningkat banyak baru-baru ini, dan itu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Jika kamu tidak ingin aku mematahkan tulangmu, akui saja kekalahan. Wei Qing menatap Pang Yu dengan sepasang mata harimau, kaget. Dia berkata, Pang Yu, berhenti bicara omong kosong. Hari ini, aku pasti akan mengalahkanmu. Hehe, ayo coba. Pang Yu mencibir dan mengaitkan jarinya. Lihat gerakannya. Wei Qing berteriak keras, mengepalkan tinjunya, dan bergegas menuju Pang Yu seperti harimau. Palu Raja Yue. Pada saat mendekati Pang Yu, Wei Qing mengayunkan tinju kanannya, seperti palu pemukul, dan membantingnya tepat ke arah atas kepala Pang Yu. Bukaan berwarna perunggu terombang-ambing, dan tinjunya ganas, seperti puncak gunung Tai. Ada suara bergerak di udara. Brengsek, jika aku dipukul kali ini, aku takut kepalaku akan mekar. Seru seseorang di bawah. Pong. Sama seperti Wei Qing meninjunya, Pang Yu mengangkat tangannya untuk memblokirnya, seolah-olah Anda sedang memukul pelat baja dengan batu besi. Setelah Pang Yu memblokir pukulannya, tubuhnya tiba-tiba maju dengan tajam, dan dia memutar tinju kanannya, mengeluarkan lingkaran cahaya abu-abu gelap dan membanting ke dada Wei Qing. Pukulan ini sangat berat, saya khawatir tidak akan menjadi masalah untuk menghancurkan batu. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkan Wei Qing adalah kecepatan Pang Yu jauh lebih cepat dari sebelumnya. Perubahan mendadak ini membuat Wei Qing sedikit gelisah. Namun, Wei Qing tidak terlalu memikirkannya, dengan cepat menjadi tenang, dan tiba-tiba melepaskan tangannya untuk melawan. Ledakan. Sebuah ledakan guntur teredam. Ding ding deng. Wei Qing terkejut dan mundur sejauh 5 atau 6 meter. Bab 188. Bab 188, pedang menutup tenggorokan. Melihat ini, Pang Yu mencibir dan berkata, Wei Qing, seni bela diri adalah sebuah perjalanan, jika kamu tidak maju, kamu akan mundur. Aku membuat kemajuan, tetapi kamu mundur. Kamu akan kalah dalam pertempuran ini. Diam. Wei Qing sudah sangat marah, mendengar kata-kata Pang Yu lagi, dia langsung menjadi marah. Dia meraung liar, menendang kakinya, dan menyerang Pang Yu lagi. Pada saat ini, di luar panggung, Du Tianlong memandang Harvey dan bertanya, Tuan Harvey, menurut Anda siapa yang akan memenangkan pertempuran ini? Petik 2. Pang Yu. Petik 2. Harvey melihat ke atas panggung dan menjawab dengan ringan. Kenapa? Petik 2. Du Tianlong mengerutkan kening. Tuan Harvey, meskipun Wei Qing belum memiliki kekuatan untuk menghancurkan Pang Yu, masih mungkin untuk seri, kata Jiang Sheng. Harvey berkata dengan enteng, meskipun tinju Wei Qing dan Pang Yu sama-sama dikenal karena keganasannya, Pang Yu menggunakan lebih banyak keterampilan, sementara Wei Qing lurus. Terlebih lagi, Wei Qing sekarang terpancing dan telah kehilangan kesadarannya akan situasi pertempuran. Yang kalah pada akhirnya pasti Wei Qing. Du Tianlong dan Jiang Sheng hanya menggelengkan kepala, merasa bahwa meskipun Harvey tahu metafisika Feng Shui, dia seharusnya tidak tahu banyak tentang seni bela diri. Bagaimanapun, mereka semua tahu kekuatan Wei Qing dan Pang Yu. Oleh karena itu, mereka percaya bahwa tidak peduli seberapa buruk Wei Qing, dia masih bisa mengikat dengan Pang Yu. Hanya beberapa menit berlalu. Pang Yu, yang sepertinya ditekan dan dipukuli, tiba-tiba berbalik ke samping untuk menghindari pukulan liar Wei Qing, dan kemudian menggertak dirinya sendiri, dan dengan momentum kilat, dia langsung meninju dada Wei Qing. Pada saat ini, Wei Qing hanya fokus menyerang, tidak memperhatikan pertahanan sama sekali, dan langsung terkena pukulan. Klik. Dengan suara retakan tulang, Wei Qing menyemburkan seteguk darah, dan tubuhnya yang besar terbang keluar dari ring, dan jatuh ke tanah dengan ledakan. Wei Qing. Tyrannosaurus.
Ketika Jiang Seng, Han Dong dan Gao Yi melihat ini, mereka sangat ketakutan sehingga mereka bergegas. Haha, benar saja, Pang Yu menang mendapat dan mendapatkan, Hei Wei Qing jelas berada di atas angin. Sekarang, jadi mengapa dia kalah? Pada saat ini, Jiang Seng dan beberapa orang membantu Wei Qing dan berjalan mendekat. Presiden, maafkan aku. Wei Qing terbatuk, ekspresinya muram. Du Tianlong menghela nafas pelan dan berkata, jangan ceroboh di masa depan. Ya, Wei Qing mengangguk penuh semangat. Kemudian, Harvey membantu Wei Qing dengan akupuntur untuk menstabilkan cedera Wei Qing. Pada saat ini, Pang Yu berdiri di atas panggung dengan semangat tinggi, Presiden Du, orang-orangmu tidak baik lanjutkan mengirim orang, aku, Pang Yu, akan menginjak semua, Jenderal Delapan Naga, yang hadir hari ini Pang Gemaiti, lengan besi, orang-orang di bawah bersorak. Terutama para wanita bangsawan dan wanita muda yang tidak sabar untuk mengabdikan diri secara langsung. Mereka menyukai pria yang begitu mendominasi. Sombong-sombong. Anjing, dia benar-benar memberinya wajah. Jiang Seng, Han Dong dan Gao Yi sangat marah. Presiden, aku akan memberinya pelajaran. Gao Yi berkata dengan marah. Tidak, aku akan pergi. Petik 2. Harvey menguap dan berkata, buang-buang waktu untuk bertarung seperti ini. Jadi aku akan pergi. Aku ingin membunuh orang itu Li Xuanji sesegera mungkin. Tuan Harvey, apakah kamu baik-baik saja? Du Tianlong tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tuan Harvey, ayo pergi. Jiang Seng juga menjawab. Mereka belum pernah melihat Harvey bergerak, jadi mereka tidak tahu apa kekuatan Harvey. Bahkan jika dikabarkan bahwa Harvey memenggal dua tuan besar, Gao Wanglou dan Huo Wanlin, tetapi bagaimanapun juga itu hanyalah rumor, dan pasti ada kecurigaan yang dilebih-lebihkan. Harvey hanya tersenyum ringan, lihat saja. Petik 2. Setelah berbicara, Harvey berdiri. Tapi sekarang, saya melihat sosok melintasi parabola di udara, dan kemudian mendarat dengan kuat di atas ring. Debu memercik dan jatuh tanpa suara. Cheng Jil. Oleh karena itu, Cheng Jiling yang memimpin. Hah, siapa anak ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya? Petik 2. Seseorang di antara kerumunan mengajukan pertanyaan. Diam, kecilkan suaramu, pemuda ini adalah Cheng Jiling, murid dari pendekar pedang pengejar angin Liu Qingshan. Seseorang yang mengetahui identitas Cheng Jiling dengan cepat menjawab. Siapa Liu Qingshan? Persetan, kamu bahkan tidak tahu tentang Liu Qingshan. Itu adalah organisasi paling kuat dan misterius di Cina, yang paling kuat di antara pembawa pedang. Semua orang tahu identitas Cheng Jiling. Untuk sementara, tidak ada yang berani meremehkan Cheng Jiling. Karena apa yang disebut guru terkenal menghasilkan magang tingkat tinggi, saya khawatir kekuatan Cheng Jiling tidak jauh lebih buruk. Ya, anak ini benar-benar memimpin. Harvey cemberut, duduk lagi, dan berkata, aku ingin melihat seberapa kuat murid pendekar pedang pengejar angin. Di atas ring. Cheng Jiling berpakaian hitam, memegang benda tak dikenal yang dibungkus kain hitam di tangan kirinya, memandang Pang Yu dengan tenang, dan berkata, kekuatanmu baik-baik saja, tetapi kamu bukan lawanku. Jika kamu tidak mau, di banyak orang jika kamu malu di depanmu, turun saja. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Murid Cheng Jiling sangat gila, bukankah tuannya Liu Qingshan bahkan lebih gila? Selain itu, Pang Yu baru saja mengalahkan Tyrannosaurus Wei Qing, dan dia menjadi pusat perhatian untuk sementara waktu. Anda mengatakan bahwa dia tidak sebaik Anda. Apakah ini terlalu sombong? Harvey juga senang, berpikir dalam hati, anak ini benar-benar ahli kepura-puraan. Pada cincin. Mendengar ini, Pang Yu tampak cemberut dan berkata, Tuan Cheng, ini adalah platform hidup dan mati. Bahkan jika Anda adalah murid Liu Qingshan, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Anda. Suara itu tidak jatuh. Ledakan. Pang Yu membanting kakinya ke tanah seperti cita gila, bergegas menuju Cheng Jiling dengan marah. Hei! Cheng Jiling hanya menghela nafas pelan, dan kemudian sosoknya melintas. Sangat cepat. Jiang Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Detik berikutnya. Seluruh tempat menjadi sunyi dalam sekejap. Saya melihat bahwa Pang Yu yang hanya bergegas 3 langkah menjauh, berhenti, dan jari telunjuk kanan Cheng Jiling menyentuh tenggorokan Pang Yu. Selain itu, leher Pang Yu telah dipotong oleh jari telunjuk kanan Cheng Jiling, dan darah mengalir ke bawah. Ubah jari Anda menjadi pedang, dan ubah ki Anda menjadi geng. Menarik. Harvey menyipitkan matanya dan tersenyum penuh minat. Pada saat ini, Pang Yu benar-benar terpana, merasa bahwa otaknya sedang down. Keringat dingin muncul di dahinya, dia menelan, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Cheng Jiling memandang Pang Yu dengan bangga, dan berkata, Tuan baru saja meminta saya untuk keluar untuk berlatih, tetapi tidak membiarkan saya membunuh. Jika saya benar-benar ingin membunuh Anda, Anda sudah mati sekarang. Cheng Jiling menarik tangannya. Pang Yu benar-benar ketakutan sekarang. Dia buru-buru menundukkan kepalanya, menangkupkan tangannya, dan berkata, terima kasih Tuan Cheng karena tidak membunuhnya. Setelah itu, Pang Yu buru-buru turun dari ring. Segera, seluruh adegan mendidih. Tuan Cheng perkasa, Tuan Cheng mendominasi, Tuan Cheng layak menjadi murid pendekar pedang pengejar angin. Dia memang luar biasa. Sangat lembut. Berteriak, beberapa wanita dan selebriti yang suka makan rumput lembut bahkan lebih keras. Cheng Jiling melirik penonton dengan bangga dan berkata dengan keras, selanjutnya, siapa yang datang? Bab 189. Bab 189, semua dikalahkan. Meskipun Cheng Jiling adalah murid Liu Qingshan, dia bukan Liu Qingshan sendiri.
Oleh karena itu, bahkan jika dia hanya menunjukkan kekuatan untuk menyegel tenggorokannya dengan pedang, Jiang Seng, Han Dong, Gao Yi, dan orang-orang dari Song Jinchao tidak takut sama sekali. Terlebih lagi, kekuatan Cheng Jiling membangkitkan semangat juang mereka. Aku datang. Gao Yi berteriak, dan melompat ke platform tinggi dengan satu kaki di tanah. Melihat Gao Yi berkuasa, semua orang di antara hadirin mendidih lagi. Bagaimanapun, Gao Yi adalah keberadaan peringkat ketiga di naga dan 8 jenderal. Menurut rumor, Gao Yi pernah belajar seni bela diri di Shaolin selama 10 tahun, dan bisa mencabik-cabik harimau dan macan tutul dengan tangannya. Meski hanya rumor, itu sudah cukup untuk membuktikan kehebatan Gao Yi. Setelah Gao Yi berkuasa, dia mengangkat tangannya, Tuan Cheng, tolong beritahu saya. Cheng Jiling menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu menembak dulu, jika aku menembak, kamu tidak akan punya kesempatan. Mendengar ini, Gao Yi Leng diledakkan. Bukankah anak ini baru saja memukuli Pang Yu, jadi dia memandang rendah orang? Lihat gerakannya. Gao Yi berteriak, dan dia melangkah keluar seperti harimau dan langsung menuju Cheng Jiling. Pada saat bergegas ke Cheng Jiling, Gao Yi langsung menampilkan aksi terkenalnya 18 arahat. Teknik tinju Gao Yi adalah virtual dan praktis, dengan serangan dan pertahanan, apakah itu kekuatan atau kecepatan, dia jauh lebih kuat daripada Pang Yu. Terlebih lagi, karena Gao Yi mengetahui kekuatan Cheng Jiling dengan baik, dia tidak menahan diri sama sekali. Cangkuan mulai. Lengan Tong adalah ibu. Angin dalam bentuk kepalan tangan. Angin di gunung tandus. Satu gerakan demi satu pukulan demi satu, dengan momentum banjir bandang, itu menghantam setiap bagian tubuh Cheng Jiling. Namun, Cheng Jiling terus mundur, sosoknya melintas, menghindari setiap pukulan dari Gao Yi. Gao Yi sangat cemas ketika dia melihat bahwa setiap pukulan yang dia lewatkan sia-sia. Dia bergegas, tubuhnya tiba-tiba melompat, dan dia melompat ke udara seperti dapang yang melebarkan sayapnya, dan kemudian dia memutar tinju kanannya dan membanting ke arah wajah Cheng Jiling. Zanpeng sayap emas. Boom! Tinju itu seperti guntur, dan cahaya keemasan tiba-tiba muncul. Namun, pada saat pukulan Gao Yi turun, sosok Cheng Jiling seperti angin, dia sedikit membelok dan langsung menghindari pukulan itu. Segera, Cheng Jiling melangkah maju, memutar tangan kanannya menjadi telapak tangan, dan menepuk dada Gao Yi. Pong! Dengan suara guntur yang tumpul, Gao Yi memuntahkan darah dan terbang keluar dari ring. Penonton terdiam selama beberapa detik, dan kemudian bersorak gemuruh. Cheng Jiling mengangkat kepalanya sedikit, dan berkata dengan keras, apakah tidak ada orang yang bisa bertarung? Yang berikutnya saya Li Xiang. Salah satu dari 9 jenderal perang, di bawah Presiden Song tolong beritahu saya. Pria kokoh seperti harimau itu melompat ke atas ring tanpa menyapa, dan langsung bergegas ke Cheng Jiling. Namun, dalam 1 menit, Li Xiang diinjak oleh Cheng Jiling. Cheng Jiling menepuk-nepuk debu di tubuhnya dan berkata dengan keras, selanjutnya. Saya adalah Fu Arhat Kiao Wei, salah satu dari 18 arahat di bawah Presiden Luo. Seorang pria yang kokoh dan mengancam bergegas ke ring. Namun, dalam waktu kurang dari setengah menit, Kiao Wei tertusuk oleh lengan Cheng Jiling, dan kemudian dia terlempar dari ring. Selanjutnya, mata Cheng Jiling seperti obor, dan dia melirik semua orang di bawah panggung, dan terkejut. Aku adalah Tuan Kecil, Lu Hua, salah satu Pangeran Bafang, di bawah Presiden Nalan. Seorang pria kuat dengan punggung yang kuat dan pinggang yang kuat, memegang pedang panjang, bergegas menuju ring. Namun, masih kurang dari 1 menit kemudian, pisau panjang di tangan Lu Hua patah, dan dia ditendang keluar dari ring. Bukankah ada 1 dari 5 kota besar di Nanyu yang bisa bertarung? Petik 2. Saat Cheng Jiling menang 1 demi 1, kesombongannya menjadi semakin arogan, dan dia tidak membawa siapapun di bawah panggung di matanya sama sekali. Yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Untuk sementara, seseorang datang untuk menantang Cheng Jiling, tetapi mereka semua dikalahkan oleh Cheng Jiling. Selain itu, semua orang dikalahkan oleh Cheng Jiling dalam 3 gerakan, dan waktu untuk mengalahkan semua orang rata-rata hanya 1 menit. Hanya dalam 10 menit. Selain Wei Qing yang dikalahkan oleh Pang Yu, 3 jenderal lainnya di pihak Du Tianlong, serta 12 orang dari Song Jinchao, Luo Chanxin, dan Nalan Changsheng semuanya dikalahkan. Sebanyak 15 master tingkat master dikalahkan oleh Cheng Jiling sendirian. Kekuatan Cheng Jiling tidak diragukan lagi. Hidup Tuan Cheng. Tuan Cheng hebat. Tuan Cheng, Anda adalah dewa perang yang tak terkalahkan. Semua orang berteriak, segala macam sanjungan dan segala macam sanjungan. Semua orang tahu bahwa di antara ratusan orang yang hadir, hanya Guru Li yang terkenal yang bisa melawannya. Wajah Du Tianlong dan Song Jinchao pucat saat ini, dan mereka merasa wajah mereka kusam. Namun, mereka tidak berdaya. Lagi pula, mereka tidak punya siapa-siapa untuk dikirim. Du Tianlong memandang Cheng Jiling di atas panggung dengan ekspresi ketakutan, dan berkata, murid Liu Qingshan sudah begitu kuat, seberapa kuat seharusnya Liu Qingshan? Mo Erlene tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, tidak heran, memegang pedang, hanya 10 orang yang bisa berdiri dengan bangga di puncak Shenzhou, tidak heran. Harvey hanya menatap Cheng Jiling dengan tenang, meskipun anak ini hanya pada tahap awal Xiantian, kekuatan tempurnya telah menembus Xiantian awal. Saya khawatir, dia seharusnya menerima pelajaran kejam dari Liu Qingshan. Terlebih lagi, yang membuat Harvey semakin menarik adalah bahwa anak ini tidak menghunus pedangnya dari awal hingga akhir. Dia menunjukkan bahwa Harvey sudah bisa memastikan bahwa benda tak dikenal di tangan kiri Cheng Jiling adalah pedang sepanjang 3 kaki.
Pada saat ini, Cheng Jiling melirik Jiang Sheng dan yang lainnya, menggelengkan kepalanya dengan kecewa, dan berkata, kamu sangat kecewa padaku. Setelah mengatakan itu, Cheng Jiling berbalik untuk melihat Li Xuanji, dan berkata, Tuan Li, di dalam saya tampaknya orang terkuat yang hadir adalah Anda. Oleh karena itu, saya ingin meminta Guru Li untuk mencerahkan saya. Hehe, Anda adalah murid tingkat tinggi Tuan Liu, dan saya tidak berani memberi Anda izinkan saya memberi Anda beberapa petunjuk. Li Xuanji berkata sambil tersenyum. Dan kemudian kaki dengan lembut, seperti daun, dengan lembut jatuh ke panggung. Pada saat Li Xuanji berkuasa, Cheng Jiling mengangkat tangan kirinya, dan kemudian memberikan kejutan tiba-tiba. Tepuk. Kain hitam itu langsung hancur berkeping-keping, dan pedang panjang perak muncul di tangannya. Aku pergi ternyata Tuan Cheng memiliki pedang di tangannya tapi itu benar, tuannya adalah pengejar angin, jadi aneh dia tidak menggunakan pedang. Bahkan tidak menggunakan pedang dalam pertempuran ke-15 barusan. Sekarang, begitu Tuan Li naik ke atas panggung, dia menghunus pedangnya. Sepertinya dia tahu betapa kuatnya Tuan Li. Yang lain adalah ahli metafisika Feng Shui. Saya tidak tahu siapa yang lebih baik. Waktu untuk diskusi. Suara mendesing. Cheng Jiling telah meluncurkan serangan terlebih dahulu. Kali ini, wabah Cheng Jiling bahkan lebih cepat, jauh lebih cepat daripada pertempuran melawan Jenderal Perang Dunia ke-15. Ilmu pedang pengejar angin melempar batu untuk menanyakan arah. Teriakan lembut terdengar. Memanggil. Sebuah pedang menembus, dan cahaya perak muncul sekaligus, seperti angin panjang yang menembus ombak, dan momentumnya seperti pelangi. Ilmu pedang yang bagus. Mata Li Xuanji menyusut, kaki kanannya sedikit tergelincir, dan tubuhnya tiba-tiba mundur ke belakang, langsung menghindari pedang Cheng Jiling. Bab 190.